menjelaskan tentang pengertian perkecambahan. Perkecambahan adalah tahap awal dari perkembangan tumbuhan, di mana embrio dalam biji dorman mulai tumbuh menjadi tumbuhan muda atau biasa disebut dengan kecambah. Prosesnya ditandai dengan pecahnya kulit biji dan munculnya radikula atau calon akar, dan juga pelimula atau calon batang akibat penyerapan air dan aktivitas metabolisme. Halo semuanya, di bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur-struktur biji. Jadi di dalam biji itu sebenarnya sudah terdapat calon tunas yang siap akan tumbuh, tetapi hanya tinggal menunggu waktunya. Yang bagian pertama itu adalah namanya radikula. Radikula adalah calon akar, yang berarti radikula jika tumbuh akan mengarah ke bawah dan akan menyerap nutrisi dan juga akan melanjutkan keberlangsungan hidup biji. Selanjutnya adalah plumula. Jika radikula tumbuhnya ke bawah, sedangkan plumula tumbuhnya ke atas. Plumula ini nantinya akan yang menjadi calon batang dan daun. Selanjutnya, di antara radikula dan plumula terdapat bagian yang disebut dengan batang embrio atau disebut juga dengan cauliculus. Cauliculus ini terbagi menjadi dua, yaitu hipokotil dan epikotil. Adalah epikotil, yaitu bagian batang yang ada di atas kotiledon. Epikotil ini nanti akan berkembang jadi batang bagian atas dan mendukung pertumbuhan daun. Terakhir ada kotiledon. Kotiledon ini adalah daun lembaga yang berfungsi sebagai cabang makanan. Jadi sebelum tanaman bisa membuat makanannya sendiri lewat fotosintesis, dia akan menggunakan cabang makanan dari kotiledon ini dulu. Jumlah kotiledon juga membedakan jenis tumbuhan. Kalau dikotil jumlah 2, kalau monokotil cuma 1. Jadi intinya semua bagian dalam biji sudah punya peran masing-masing, memastikan tanaman bisa tumbuh dengan baik dan baik. Perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal adalah perkecambahan di mana kotiledon daun lembaga terangkat ke atas permukaan tanah. Ciri-cirinya hipokotil memanjang, kotiledon muncul ke permukaan tanah, contohnya kacang hijau. Terus yang kedua, perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan di mana kotiledon tetap berada di dalam tanah. Ciri-cirinya hipokotil batang atas yang memanjang, kotiledon tetap di bawah tanah, contoh jagung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan kedua jenis perkecambahan. Perkecambahan epigeal adalah perkecambahan di mana kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah karena hipokotil memanjang. Kotiledon biasanya ikut membantu fotosintesis. Sedangkan perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan di mana kotiledon tetap berada di dalam tanah karena epikotil yang memanjang. Kotiledon berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi perbedaan utamanya ada pada posisi kotiledon dan bagian batang yang memanjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nama hormon beserta fungsinya dan letak hormon tersebut. Di sini hormon yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Yang pertama ada oksin, terletak pada ujung batang atau ujung akar. Fungsinya untuk mempercepat tumbuhnya batang tersebut hingga naik ke atas tanah. Yang kedua ada giberelin yang terletak pada embrio dalam biji. Fungsinya untuk merangsang perkecambahan biji supaya tumbuh lebih cepat. Yang ketiga ada sitokinin yang terletak pada ujung akar atau biji yang sedang berkembang. Fungsinya merangsang pembelahan sel. Yang berikutnya ada asam absisat yang terletak pada daun, batang, dan biji. Fungsinya menghambat pertumbuhan atau menjaga biji tetap tidak tumbuh dahulu. Yang terakhir ada etilin, terletak pada buah yang matang atau jaringan yang tua. Fungsinya untuk membantu pematangan buah. Thank you everyone! Thank you Elmar! Wow!
dengan baik dan bahagia.